Setelah kita mengerjakan qobliyah subuh, sebelum mengerjakan sholat fardu subuhnya, kita disunatkan ittija, berbaring. Bahasa berbaring bukan berarti kita tidur, bukan. Yang dimaksud cuma berbaring sejenak, miring ke lambung kanan. Untuk apa? Kenapa Kanjeng Nabi selalu melakukan hal itu? Kanjeng Nabi itu kalau sholat sunat qobliyah subuhnya di rumah, nanti sholat subuhnya baru berangkat ke masjid. Jadi berbaringnya di rumah, sebentar ya berbaring. Hikmahnya apa kok disunatkan seperti itu? Kalau seandainya dilakukan di masjid, mungkin banyak orang menganggap kita orang gila ya. Iya kan? Setelah qobliyah subuh kita harus berbaring, laya-laya di Senin ambil panitia masjid ya. Hikmahnya wa hikmatu tadzakkuru daj'atil qabri awalan nahar, untuk mengingat bahwasanya kita kelak akan mati, tidur seperti itu di alam kubur. Jadi setiap pagi Allah ingatkan kita kematian, kita akan mati seperti itu. Tujuannya gitu. Ini mulai hampir terbit matahari lagi. Setiap mau terbit matahari diajari mengingat kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Al-Jauharul Latif Syarah Muhtaril Hadisis Syarif sampai di hadis yang ke-25. Hadis yang akan kita baca jumlahnya ada 58 hadis. Sekarang kita sampai ke hadis yang ke-25. Bab Sunnatil Fajar. Ini sengaja kami ulangi lagi karena kemarin belum sempat direkam. Kasihan yang jauh-jauh yang ingin ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i. Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, ini hadis sahih, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti menyatakan yang dimaksud lebih baik dari dunia dan seisinya adalah ay khairun min ayyuta tamama dunya fisabilillah au huwa ala tiqadim anna fid dunya khairan wa illa fadzarratu minal akhirah la yusawiya dunya wa ma fiha. Maksudnya adalah misal kita punya kekayaan, seluruh dunia, seluruh isi dunia itu milik kita, lalu seluruh kekayaan kita sedekahkan di dalam urusan baik atau di dalam urusan berperang membela agamanya Allah.
maka ganjaran sodakoh seluruh dunia itu masih kalah jauh dengan pahala 2 rakaat fajar, pahala sholat sunat qobliyah subuh. Makanya ada hadis riwayat Siti Aisyah itu, suamiku Nabi Muhammad SAW itu sangat menjaga 2 sholat sunat, tidak pernah ditinggalkan setiap hari. Semisal beliau sibuk atau lupa mengerjakannya, selalu beliau qodoi. Itu yang pertama adalah 2 rakaat fajar qobliyah subuh, yang kedua adalah qobliyah zuhur. Nabi itu sangat menjaga 2 sholat rawatib itu. 2 rakaat qobliyah subuh ini ulama khilaf, bahkan pendapat dari Syekh Hasan Al-Basri, ulama dari kota Basra, Irak ya. Beliau ini 40 tahun, disebutkan ceritanya dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia. Syekh Hasan Al-Basri qaddasallahu sirrah wa nafa'anallahu bi barakati fid dharain amin. Beliau ini setiap harinya, setiap menunaikan sholat fardu 5, selalu sholat di Masjidil Haram selama 40 tahun. Padahal beliau tinggalnya di kota Basra, Irak. Masjidil Haram itu tempatnya di kota Mekah, negara Arab Saudi. Jauh, Arab Saudi sama Irak kan jauh, beda negara. Tapi anehnya Syekh Hasan Al-Basri ini setiap 5 waktu ada di sana. Ngajarnya di pondoknya normal, waktunya ngajar. Tapi untuk yang ngimami sholat fardu di pesantrennya atau di masjidnya, itu santri senior, kadang anak beliau yang disuruh ngimami. Tapi setiap mau masuk waktu sholat selalu menghilang, tidak ada di rumahnya. Dan santri-santrinya yang umroh ataupun yang haji ketemu beliau di Masjidil Haram, itu berjalan dalam kurun waktu 40 tahun. Dan banyak ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang ada di Indonesia itu, ada yang hanya sholat Jumat yang sholatnya di sana, ada yang kayak gitu. Kayak cerita Ki Nur Hasan bin Nawawi Sidokiri, beliau setiap hari Jumat tidak pernah ada di Sidokiri. Jangankan santrinya, istrinya pun tidak pernah tahu suaminya sholat Jumatnya kapan. Akhirnya suatu saat beliau ini meninggal dunia, teman-temannya ke Sidokiri, kok sudah 2 Jumat ini beliau tidak ikut sholat di Masjidil Haram. Akhirnya yang di luar negeri ini silaturahim ke Indonesia. Ternyata beliau sudah dapat 2 Jumat meninggal dunia. Disitulah baru tahu anak-anaknya dan istrinya kalau ayahandanya atau suaminya ini ternyata setiap Jumatannya di Masjidil Haram. Sampai kehebatannya tidak diketahui oleh istrinya, apalagi oleh santrinya. Saya dulu yang nututi adik beliau, namanya Ki Hasan Nawawi, juga demikian. Ki Hasan Nawawi itu saya nututi, selama saya mondok tidak pernah kelihatan kiai itu Jumatan. Tapi santri yang umroh ataupun yang haji ketemu beliau di sana. Bahkan sempat kiai itu nitip surban karena kepegel oleh santri yang kenal. Kiai, jenengan ada di sini. Oh iya. Kamu umroh ya? Iya. Kapan pulang Kiai? Dah, saya di sini aja nih. Saya titip surbannya, kasihkan ke istri saya. Jadi di Masjidil Haram. Ternyata sepulang dia dari tanah suci balik ke tanah air Indonesia, silaturahim ke pondok. Ketuk pintu nemui istrinya. Kata istrinya, Kiai tidak pernah keluar rumah. Istrinya masih hidup sampai sekarang, masih hidup. Tidak pernah keluar rumah. Itu kehebatannya sampai istrinya tidak tahu. Berarti dari saking luar biasa. Tidak punya ini Kiai nitip surban. Memang ketemu di mana sama Kiai? Ketemu di Masjidil Haram. Ini saya dititip surban. Kiai ada ini di dalam. Kayak dipanggil ada, benar. Ada. Seperti itu banyak. Syekh Hasan Basri lebih parah, setiap 5 waktu. Jadi wali-walinya Allah ada yang punya karamah toyul ardi, bisa melipat bumi, satu langkahnya nyampe ke sana. Pernah lagi datang ke dekat rumah saya, ada nama wali namanya Ki Abdul Jalil bin Romli. Beliau muridnya Ki Maksum Ali Lasem. Nah gitu, Ki Hasan itu setiap ke Ki Jalil ini tidak pernah dikawal santri satu aja. Jam 6 pagi nyampe,
Setelah ditanya, jenengan naik apa ke sini ya? Naik bis gitu. Katanya Kiai itu ya. Demikian pula Al-Maghfurlah Ki Abdul Jalil bin Ramli ini. Setiap ngadain rombongan Wali Songo nggak pernah ikut bis. Orang kampung suruh berangkat duluan. Sudah kalian berangkat. Kalian berangkat. Mau ziarah ke Wali Songo ya. Setiap orang-orang sampai di makam Sunan Ampel, Kiai sudah ada di sana. Nyampe di makam Sunan Giri, rombongan bis itu, Kiai sudah ada di sana. Kalau ditanyai, jenengan naik apa Kiai? Saya naik bis gitu. Ternyata bis itu bismillah. Naik bismillahirrahmanirrahim. Dengan satu langkah nyampe sesuai tempatnya. Ada tukang yang bangun rumah saya, namanya sekarang orangnya masih hidup tapi sakit-sakitan. Ini cerita sendiri. Cerita sendiri. Pas bangun rumah saya itu dia cerita. Tapi ceritanya sesudah Ki Abdul Jalil wafat. Kan Ki Jalil pesan, jangan sampai kau ceritakan apa yang kamu alami selama perjalanan bersamaku, kau ceritakan ke orang-orang sebelum aku meninggal dunia. Itu jadi beraninya Pak Hasan ini cerita kehebatan Yai Jalil sesudah Yai Jalil meninggal. Pas bangun di rumah saya itu dia cerita. Dulu pernah diajak ke silaturahim ke rumah gurunya dari Jawa Timur ke Lasem, Rembang, ke Maksum. Ikut saya nih. Mana Kiai? Ke Rembang, ke Lasem, Jawa Tengah. Naik apa? Jalan kaki. Katanya Kiai Abdul Jalil jalan kaki. Yang penting gini, kamu nanti pegang baju saya, merem, pejamkan mata. Ya. Setelah itu pegang baju saya, terus kakinya jalan. Sebelum aku izini kamu buka mata, jangan buka mata. Jadi dilakukan sesuai pesan Kiai. Setelah melek nyampe di tempat yang dituju. Tapi suatu saat ini bandel Pak Hasani nyoba buka mata tanpa perintah Kiai. Sebelum sampai di tempat tujuan Pak Hasani ini buka mata. Akhirnya ketinggalan di kota lain. Mau pulang nggak punya ongkos. Mau pulang nggak punya ongkos. Ada yang kayak gitu karomahnya para walinya Allah. Namanya karomah ya sama kayak mujizat, nggak bisa dimasukkan ke akal. Nggak ada yang masuk akal karomah. Namanya khariqul adat, sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan manusia. Kita balik ke makalah Syekh Hasan Al-Basri. Dhahabal Hasan Al-Basri ila wujubi rak'atai subhi. Syekh Hasan Al-Basri berpendapat bahwa mengerjakan sholat sunat qobliyah subuh hukumnya wajib, bukan sunat lagi. Katanya Syekh Hasan Al-Basri. Qala Al-Qurdi, innal qaul bil wujub nukila an ba'dil Hanafiyah aidan. Pendapat yang mengatakan wajibnya 2 rakaat qobliyah subuh ini juga dikutip dari sebagian ulama dari madhab Hanafi, bukan madhab Syafi'i. Untung kita madhab Syafi'i. Yang wajib hanya sholat subuhnya. Kalau seandainya kita madhab Hanafi, setiap kita tidak mengerjakan sholat sunat qobliyah subuh, kita dosa. Kalau sebagian dari madhab Hanafi ada yang mewajibkan, sebagaimana Syekh Hasan Al-Basri mewajibkan sholat sunat qobliyah subuh. Jadi hukumnya bukan sunat lagi. Usolli fardhu qobliyatas subuhi, fardhu qobliyati subuhi. Ya fardu, bukan sunat niatnya. Atau bisa niatan orang sholat sunat qobliyah subuh itu bisa diniati usolli sunata qobliyata subhi, bisa. Atau usolli sunata rak'atail fajri, bisa. Saya mengerjakan sholat sunat 2 rakaat fajar, itu bisa kayak gitu. Pahalanya besar. Kemudian di dalam sholat sunat qobliyah subuh ada bacaan yang disunatkan. Yang pertama, di rakaat pertama sesudah Fatihah ada riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Rakaat pertama sunat baca surat Al-Baqarah ayat 136. Rakaat kedua baca surat Ali Imran ayat 64. Tapi ini kepanjangan bagi sampean, nggak mungkin diamalkan kan ya. Ambil yang enteng-enteng. Ada riwayat kedua, surat-surat yang sunat dibaca dalam qobliyah subuh. Rakaat pertama
membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, rakaat pertama membaca surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak itu. Terus rakaat kedua membaca surat Alam Taro. Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil atau surat Al-Fil. Jadi rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini enteng dilakoni. Atau rakaat pertama baca Al-Insyirah, Alam nashrah, rakaat kedua baca Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa khasiatnya? Kila dikatakan inna man dawama alaihi ma fihi ma la yara syarran dzalikal yaum aslan. Barang siapa yang istiqomah membaca surat Alam Nashrah di rakaat pertama dan surat Alam Taro di rakaat kedua, maka di hari itu, di hari dia mengerjakan sholat sunat qabliyah subuh, rakaat pertama baca Alam Nashrah, rakaat kedua baca Al-Fil, Alam Taro. Di hari itu dia tidak akan menyaksikan kejelekan dalam kehidupannya sama sekali. Allah jaga. Ada yang mengatakan lagi, lidzakilah man shallahu ma bi alam wa alam lam yusibhu dzalikal yaum alam ay wajaun ay au dzararun. Barang siapa yang membaca surat Alam dan surat Alam di waktu sholat qabliyah subuh, maka dia tidak akan terkena musibah alam. Alam itu artinya penyakit. Kalau ingin tidak punya penyakit yang kronis, yang bahaya, ya istiqomah setiap qabliyah subuh baca surat Alam Nashrah sama Alam Taro, surat Al-Insyirah dan surat Al-Fil. Qala Al-Ghazali, Imam Ghazali menambahkan fi kitab Wasailil Hajat, balaghona an ghairi wahidin minas sholihin min arbabil qulub. Aku mendapatkan amalan lebih dari satu ulama atau orang-orang yang arif bila orang-orang soleh yang punya mata hati yang tajam. Aku dapat ijazah amalan agar membaca di dalam 2 rakaat fajar, membaca surat Alam Nashrah dan Alam Taro. Ini katanya mereka, guru-guruku, katanya Imam Ghazali, qasurat anhu yadu kulli aduin. Tangan setiap musuhnya orang itu akan Allah bikin pendek. Maksudnya tidak sampai menyakitinya. Walam yaj'al lahum alaihim sabilan. Dan dia tidak Allah beri kesempatan atau jalan untuk bisa menyakiti orang yang istiqomah baca Alam Nashrah sama Alam Taro di 2 rakaat fajar. Wa hadza shahihun mujarrabun bila syakkin, katanya Imam Ghazali. Amalan ini benar, sahih dan mujarab. Terbukti kehebatannya bila syakin, tanpa diragukan. Jadi kalau ingin tidak mempan di santet, tidak mempan apa itu, setiap ada orang yang jahat ke kita, selalu orangnya yang apes. Jadi istiqomahkan qabliyah subuhnya baca Alam Nashrah sama Alam Taro, Al-Insyirah dan Al-Fil, intinya gitu. Jelas ya? Terus kalau digabung, wal ahsan al jam'u bainama taqaddam, bisa digabung. Misal rakaat pertama kita baca Al-Kafirun dan Alam Nashrah, bisa. Rakaat kedua Al-Ikhlas dan Alam Taro, bisa kayak gitu. Biar sama-sama mengamalkan hadis Nabi, bisa digabung, tidak masalah. Terus berikutnya, kesunatan berikutnya, yusannul ittija ba'da salam minhuma. Sesudah kita mengerjakan sholat sunat qabliyah subuh, kita sunat berbaring, tidur miring. Wal aula ayyakuna ala syikil ayman. Yang lebih utama adalah miring ke lambung kanan. Tidur miring, kemarin saya buat story, tidur miring itu tidurnya siapa? Ya kanan, tidurnya siapa? Para ulama dan ubat, orang yang ahli ibadah. Nah kalau di Ihya naumul ulama wal ubat,
tidurnya orang alim dan orang ahli ibadah itu tidurnya miring ke lambung kanan. Kalau tidurnya para nabi istilqa, terlentang karena ingin tafakur melihat alam semesta, meditasi. Kalau tidur miring ke lambung kiri, naumul muluk, tidurnya raja, tidurnya penguasa, untuk lihat mihim to'am, untuk menghancurkan makanan yang masuk ke perut biar gampang dicerna oleh pencernaan, biar cepat jadi kotoran dan jadi air kencing. Amin. Kalau pingin gampang nguyuan atau nising, itu tidurnya setelah makan tidur ke lambung kiri, miring ke kiri. Kalau miring ke kanan biar cepat bangun, intinya biar cepat ibadah, biar tidurnya tidak pules. Kalau tidur yang makruh, mumbatihan alal wajhi, atau tidur tengkurap, menghadapkan wajah ke bumi, ini tidurnya naumus syayatin, tidurnya setan. Makanya orang yang tidurnya mengkurap atau tengkurap ya, itu mimpinya jelek-jelek karena tidurnya setan. Kenapa menghadap ke bumi? Biar jadi makhluk suka membuat onar di muka bumi. Itu menghadap ke, itu makruh. Laki maupun perempuan itu makruh tidurnya tengkurap. Tidurnya tengkurap. Kalau laki itu yang sunat tidur gimana? Bisa terlentang, bisa miring ke lambung kanan atau miring ke lambung kiri. Yang makruh tengkurap. Kalau perempuan tengkurap makruh, terlentang makruh. Karena tidak jarang wanita yang tidur terlentang ya kena naiki bangsa jin dan bangsa manusia yang seperti Alvina, Ferry. Jadi makruh. Kalau ada wanita, kalau di Fathul Mu'in bab ada babnya sendiri. Insya Allah nanti ya, kalau saya sempat saya tulis, saya share di grup lagi. Karena nulis ilmu itu harus pelan-pelan, nyusun bahasanya itu biar gampang dipaham oleh orang yang membaca. Itu susah buat story WA atau semacamnya. Jadi yang makruh bagi perempuan tidur terlentang dan tidur tengkurap. Yang sunat perempuan ini tidur miring ke lambung kanan atau lambung kiri. Kalau laki-laki terlentang boleh, miring boleh, tengkurap tetap makruh. Paham ya? Seperti itu. Disunat orang yang tidurnya tengkurap, orang laki-laki tidur tengkurap, sunat dibanguni. Kalau memang tidak bisa dibanguni, dimiringkan, lalu diganjel bantal gitu. Kalau perempuan sunat dibanguni ketika tidur terlentang dan tidur tengkurap. Kita lanjut pembahasan. Setelah kita mengerjakan qobliyah subuh, sebelum mengerjakan sholat fardu subuhnya, kita disunatkan ittija, berbaring. Bahasa berbaring bukan berarti kita tidur, bukan. Yang dimaksud cuma berbaring sejenak, miring ke lambung kanan. Untuk apa? Kenapa Kanjeng Nabi selalu melakukan hal itu? Kanjeng Nabi itu kalau sholat sunat qobliyah subuhnya di rumah. Nanti sholat subuhnya baru berangkat ke masjid. Jadi berbaringnya di rumah. Sebentar ya berbaring. Hikmahnya apa kok disunatkan seperti itu? Kalau seandainya dilakukan di masjid, mungkin banyak orang menganggap kita orang gila ya. Iya kan? Setelah qobliyah subuh kita harus berbaring, laya-laya di sini ambil panitia masjid. Hikmahnya wa hikmatu tadzakkuru daj'atil qabri awalan nahar, untuk mengingat bahwasanya kita kelak akan mati tidur seperti itu di alam kubur. Jadi setiap pagi Allah ingatkan kita kematian, kita akan mati seperti itu. Tujuannya gitu. Ini mulai hampir terbit matahari lagi. Setiap mau terbit matahari diajari mengingat kematian. Jadi tujuannya gitu. Bayakunu ba'itsan lahu ala a'malil akhirah. Ketika kita ingat mati, maka akan menggugah semangat kita urusan akhirat, biar semangat ibadahnya. Sebentar aja, 1 detik enggak apa-apa. Miring ke lambung kanan gini baru bangun. Terus sunat doa. Nabi biasanya doa apa yang dibaca? Wa dhahiru ma dzukira yaqula dzalika ba'dal ittija. Ada yang menganjurkan doa itu dibaca sesudah berbaring. Ada pula di kitab Hisnul Hasin doa itu dibaca duduk
setelah baca doa baru tidur miring ke lambung kanan. Ada bacaan yang biasa dibaca Rasulullah setiap mau tidur miring atau sebelum tidur miring, yang dibaca sesudah sholat sunat qobliyah subuh. Intinya gitu. Bisa kita baca doa dulu baru tidur ke kanan, atau tidur miring dulu setelah duduk baru doa, terserah. Tidak usah dibaca pas tidur miring itu, tidak usah, nanti tambah khusyuk. Apa doanya? Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Allahumma ya Allah, Robba Jibril, wahai Tuhannya malaikat Jibril, wa Mikail, wahai Tuhannya malaikat Mikail, wa Israfil, wahai Tuhannya malaikat Israfil, wa Israel, wahai Tuhannya malaikat Israel, wa Muhammadin, wahai Tuhannya Nabi Muhammad SAW, ajirni minan nar, selamatkan aku dari siksa api neraka. Jadi doa ini dibaca sebelum tidur berbaring atau sesudah tidur berbaring. Yang jelas dilakukan sesudah mengerjakan sholat sunat qobliyah subuh, sebelum mengerjakan sholat subuhnya. Ngerti ya? Jelas ya? Bisa pakai bahasa semampu kita, nggak harus bahasa Arab, bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Intinya gitu. Ingat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Nabi Muhammad, 5 makhluk. Wahai ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan Tuhannya Nabi Muhammad, selamatkan aku dari api neraka, dari siksa neraka. Dibaca 3 kali. Jadi dibaca 3 kali. Doa itu dibaca 3 kali. Tidak harus bahasa Arab, bisa pakai bahasa Jawa, bahasa sebisa kita. Cukup. Ini Robba Jibril, malaikat Jibril adalah, kalau di tafsir Sawi itu fal mudabbirati amroh. Jibril muwakkalun bil riyah wal junud. Malaikat Jibril ditugaskan untuk ngatur angin rahmat dan bala tentara yang menjadi kurir pengantar rizki. Bala tentara. Terus yang membantu orang Islam yang perang, itu malaikat Jibril yang ditugasi. Karena para nabi sudah tidak ada, dulu pengantar wahyu, sekarang yang pengantar ilham ke para walinya Allah. Yang tugas ngatur angin itu malaikat Jibril. Yang ngatur kurir-kurir pengantar rizki, malaikat-malaikat itu malaikat Jibril. Wa Mikail muwakkalun bil qatri wan nabat. Malaikat Mikail ditugaskan untuk mengatur tetesan air hujan yang turun ke bumi dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas permukaan bumi. Itu tugasnya malaikat Mikail. Makanya kalau nandur-nandur, fatihai malaikat-malaikat yang disuruh Allah itu. Oh, jadi petani sama biar dibantu doanya. Malaikat Mikail ditugaskan untuk mengatur urusan rizki, karena tanaman itu kan rizki, hujan itu rizki. Yang ngatur urusan rizki malaikat Mikail. Terus malaikat Israfil bagian niup sangkakala. Besok di hari kiamat niup 2 kali. Tiupan pertama menghancurkan seluruh alam semesta, tiupan kedua membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Nafkhatul ula, nafkhatus saniyah. Terus Israel nanti matinya belakangan, karena dia juga yang mencabut malaikat Israfil dari rohnya, dari nyawanya. Setelah itu baru malaikat Israel yang nyabut Allah sendiri. Makanya urutannya gitu, Jibril dulu, Mikail, Israfil, baru Israel, baru Nabi Muhammad SAW. Ajirni minan nar, selamatkan aku dari api neraka. Terus gini, ini yang terakhir, fa illam yuridhu, kalau memang tidak mau tidur miring, fasola binahwi kalamin au tahawulin. Kita disunatkan memisah antara sholat sunat qobliyah subuh kita dengan sholat subuhnya, dipisah dengan obrolan semacam kalam atau berpindah tempat. Yang sholat sunat qobliyah subuhnya di sini, nanti sholat subuhnya di sana. Atau pakai kalam,
pakai obrolan atau pakai zikiran, bisa. Zikiran yang dianjurkan dibaca sebagaimana riwayat hadis sahih, sebagaimana yang saya share di grup tadi, itu diantaranya banyak ulama-ulama kita, entah itu di pondok, di masjid, di musola, habis qobliyah subuh, sebelum salat subuh baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum. Ikuti ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu dibaca arba'ina marrah. Berapa? 40 kali. Jadi kalau tidak mau tidur miring, kita wiritan itu 40 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu faedahnya litathbitil iman, menetapkan iman dalam hati. Biar tidak gampang hilang, tidak gampang lenyap. Imannya selalu tebal. Tidak gampang goyah dengan pengganggu-pengganggu sekitar kita. Tidak gampang maksiat, tidak gampang digoda oleh rayuan setan dan rayuan bisikan manusia atau bisikan bangsa jin. Itu tasbitil fuad lil iman, menetapkan kemantapan hati dalam beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah dan kepada semua ajarannya, malaikatnya, kitab-kitabnya dan seterusnya, rukun iman yang 6 itu. Ada lagi untuk litausiatil arzak, melancarkan rizki. Ada yang bahasanya libastir rizki zahir wa rizkil batin. Ada bacaan yang dianjurkan dibaca sebelum subuh atau sesudah subuh, yang faedahnya untuk meluaskan urusan rizki atau melapangkan urusan rizki yang kelihatan mata atau rizki yang tidak kelihatan mata. Rizki yang kelihatan mata ya sandang, papan, pangan itu. Rizki yang tidak kelihatan mata, rizki yang masuk ke dalam hati, cahaya hati, cahaya keimanan, ketakwaan, ilmu, syukur, sabar, tawadu, itu rizki yang masuk ke dalam hati. Apa bacaannya? Ikuti. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim, astaghfirullah, mi'ata marrah, 100 kali. Terus la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Jadi la ilaha illallah al malikul haqqul mubin dibaca 100, terus ditutup 1 kali Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Saya ulangi lagi dari depan. Sesudah sholat subuh, qobliyah subuh, sebelum sholat subuh baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali. Ditutup Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin 1 kali. Baru sholat subuh. Kalau tidak sempat dibaca sebelum sholat subuh, maka dibaca sesudah sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Layam bagi lil abdi ayyukhliya yaumahu anha. Tidak sepantasnya seorang hamba setiap harinya meninggalkan bacaan ini, karena pengaruhnya ke hati sangat besar. Kalau tidak sempat sebelum subuh karena ngantuk ya, bacalah sesudah sholat subuh sebelum terbitnya matahari. In fatat fa ba'daz zawal. Kalau tidak sempat baca sesudah subuh, maka bacalah ketika masuk waktu zawal, tergelincirnya matahari, yaitu masuknya waktu sholat. Sholat apa waktu zawal? Sholat
zuhur. Tidak sempat baca sebelum subuh, bacalah sesudah subuh. Tidak sempat baca sesudah subuh, bacalah ketika zuhur. Kalau dicicil gimana? Sebelum sholat subuhnya kita baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Sesudah sholat subuh kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Nanti ketika sholat zuhur baca la ilaha illallah al malikul hakul mubin 100 kali. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin 1 kali. Tidak apa-apa seperti itu. Sementing sehari tidak meninggalkan bacaan itu. Biar rezeki kita lancar, Allah jamin. Biar nak fakir selalu, Allah gampangkan uruskan rezekinya. Apa kaitannya? Kenapa kok dia ulama-ulama bahkan Rasulullah mengajarkan wiritan sesudah subuh sampai terbitnya matahari? Karena kita makro tidur di waktu itu. Kalau ingin jadi orang kaya tidak boleh tiduran waktu itu. Karena apa? Allah sedang membagikan jatah rezeki untuk semua makhluknya. Kalau yang dibagiin jatah rezeki sedang tidur, ya tidak dapat jatah, terlewatkan, diberikan ke orang lain, ke tetangganya, atau ke saudaranya yang masih bangun. Makanya Rasulullah mengajarkan zikir sesudah subuh, sebelum terbitnya matahari. Kalau sudah terbit tidak apa-apa kita tidur. Tapi kalau belum masuk waktu duha jangan tidur. Ditahan-tahan. Mending kita buat olahraga, jalan-jalan daripada kita buat tidur. Karena kita tidak dapat jatah rizki kalau tidur itu. Karena Allah ngirimkan rizki itu pagi dari subuh sampai terbitnya matahari. Kalau Allah ngirimkan bala malam. Makanya ayat Quran min syarri ghasikin idza waqab. Dari jam 12 malam sampai subuh itu Allah menciptakan bala, penyakit. Makanya kita sunat sedekah pagi-pagi. Fakir bis sedekah fa innal bala yanzil qoblal bukur. Berpagi-pagilah dalam bersedekah. Karena balanya Allah itu turun sebelum datang waktu pagi. Biar kalau semisal kita kena bala di hari itu, kita sedekah waktu pagi, tidak jadi bala itu menimpa kita. Kalau sedekah niati jangan untuk diri sendiri toh. Niati untuk orang tuamu yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Sedekah saya kirimkan pahalanya. Atau ini sedekahnya orang tuaku, kita dapat juga. Atau ini sedekahnya istriku, ini sedekahnya anakku gitu. Biar selamat, jangan untuk diri sendiri saja. Sedekah itu tidak harus uang, bisa makanan, bisa kopi pagi-pagi ngasih ke orang-orang yang jago ngopi-ngopi main sekak atau apa, dikasih dibuatkan kopi. Ini sedekah pagi-pagi itu dapat menambahkan rezeki ya tolak bala. Karena ada malaikat yang doa untuk orang-orang yang sedekah di waktu pagi. Allahumma a'ti munfiqon kholafa. Ya Allah berilah ganti orang-orang yang sedekah di waktu ini. Kalau yang tidak mau sedekah di waktu pagi tapi melek, doanya malaikat satunya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Bangkrutkan urusan rizki orang yang tidak mau sedekah di waktu ini. Itu setiap pagi itu ada dua malaikat, satunya doakan orang yang sedekah, yang satunya doakan orang yang tidak sedekah. Makanya pagi-pagi sedekah semampu kita, meskipun cuma uang 50 ripis perak itu dimasukkan ke kotak amal, atau permen di seperti sedekah daripada tidak sama sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah semua bacaan tadi tidak hanya saya sampaikan, akan saya share, saya tulis biar kita semua tahu bacaannya. Yang belum masuk di grup ya masuk. Al-Fatihah. Ya kan. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bifadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.